Sungguh kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat kesetiaan-Mu dalam hidup setiap kami Tuhan. Bukan karena siapa kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Tapi sungguh karena siapa Yesus Kristus yang bertahta dalam hidup setiap kami. Dan sungguh Tuhan kami nyatakan satu keputusan terbaik dalam hidup kami Tuhan Yesus. Adalah kami memilih menjadi umat-Mu Tuhan Yesus. Adalah bahwa kami dipilih menjadi anak kesayangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Tuhan Yesus. Janji kami di hadapan-Mu ya Bapa. Kami tidak akan menukar Engkau dengan apapun Tuhan Yesus. Kami mau mengasihi-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mau lebih sungguh lagi melayani dan mencintai segala yang Engkau kerjakan dalam hidup setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Bapa. Terimalah Tuhan Yesus setiap pujian dan penyembahan umat-Mu Tuhan. Menjadi korban ucapan syukur yang harum dan berkenan kepadamu. Biarlah ya Bapa boleh menjadi irama yang menyenangkan bagi telinga-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, ini tiba saatnya Tuhan. Kami mau duduk diam mendengarkan isi hatinya Tuhan. Berbicaralah kepada setiap umat-Mu di tempat ini ya Bapa. Urapilah hamba-Mu Tuhan Yesus. Pakailah lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan, agar Tuhan Yesus boleh pakai untuk berkata-kata sebebas-bebasnya bagi setiap jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa. Urapi hamba Tuhan, biar bukan dengan hikmat hamba sebagai manusia berkata-kata, tapi biar Roh Kudus sendiri yang menerjemahkan isi hatinya Tuhan kepada jemaat-Mu di tempat ini. Biar hanya firman yang murni, biar apa yang hamba-Mu ucapkan, apa yang diterima dimengerti oleh jemaat-Mu, tepat sama seperti apa yang Tuhan maksudkan untuk disampaikan. Kami menolak, mematahkan, menghancurkan setiap intimidasi dari kuasa kegelapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami mengundang hadirat Ruang Maha Kudus memenuhi tempat ini. Kami undang Roh-Mu yang kudus menguasai hati, jiwa, dan pikiran kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Dalam satu nama yang penuh kuasa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerinduanku Church, sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah mengambil bagian dalam pelayanan di sore hari ini di sesi yang ketiga di Kerinduanku Bekasi. Terimalah salam dari mimbar yang kudus ini. Shalom Kerinduanku Church. Apa kabar sore hari ini saudara sekalian? Luar biasa, puji Tuhan. Kita lanjutin yuk, kita sampai pada minggu yang ketiga dari 5 minggu di bulan Maret ini. Artinya ada 5 episode, ada 5 serial, ada 5 part dari pembahasan kita di bulan Maret ini bicara mengenai serving. Bicara soal melayani. Minggu yang pertama kita bicara mengenai serving God. Prinsipnya dulu deh, melayani Tuhan dulu deh. Minggu kemarin kita bicara mengenai hidup yang berdampak. Jadi garam, jadi terang, seperti apa yang Tuhan perintahkan buat setiap kita. Identitas kita, kamu adalah garam, kamu adalah terang. Dan di minggu yang ketiga, saya beri judul dalam tema khotbah saya di minggu yang ketiga ini yaitu Co-worker of Christ. Rekan sekerjanya Allah, rekan sekerjanya Kristus. Hal pertama, saudara kalau perhatiin dalam Alkitab, kalau kita buka Alkitab kita, ini saya langsung aja ya, kita nggak usah basa-basi ya. Langsung aja kita ya, biar lebih komprehensif firman Tuhan pada sore hari ini. Kalau kita buka di Alkitab, di kitab Kejadian dalam proses penciptaan, siapa sosok Allah yang saudara temui? Benar apa benar? Bukan Allah yang menebus, belum ada dosa, mau nebus dari apa? Bukan Allah yang penyembuh, nggak ada sakit penyakit. Bukan Allah, bukan juru selamat, bukan penyembuh, bukan penebus. Tapi apa? Saudara tahu nggak? Saudara menyadari sesuatu nggak? Di Kejadian, di awal Alkitab, kita menjumpai Allah sebagai pekerja. God is a worker. Dia pencipta. God the creator. Bukankah menciptakan sesuatu adalah sebuah pekerjaan yang dilakukan? God is a worker. Saya akan buka dengan kalimat ini. God is a worker. Firman yang pertama kali keluar dari mulutnya bukan sembuhlah, bukan bangkitlah, berjalanlah, bukan keluarlah, ngusir setan. Tapi firman yang keluar dari mulutnya adalah jadilah. Jadilah, dia menciptakan. Kita lihat Kejadian 2 ayat yang kedua. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. See? Our God is a worker. Tuhan kita adalah pekerja. Gini loh, apa yang Allah kerjakan? Kita lihat ya, waktu Allah menciptakan, setiap harinya dia bilang apa? Allah melihat semuanya itu dan Allah melihatnya baik. Artinya apa yang dia ciptakan dari hari pertama sampai hari yang ke-6, dia bilang semuanya itu Allah melihatnya sebagai baik. Berarti apa yang dia kerjakan tidak memberikan paycheck kepada dia, gak memberikan upah,
Nggak memberikan slip gaji sama Allah, tapi memberikan yang namanya satisfaction. Memberikan yang namanya kepuasan buat Allah. Makanya dia bilang, baik, Allah melihat semuanya baik, Allah memberkatinya. Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya dengan begitu indah, saudara sekalian. Setiap harinya Allah bilang, maka Allah melihatnya baik, baik, baik. Pada hari yang ketiga dia bilang, Allah melihatnya sangat baik. Dia selesai berhenti pada hari yang ketujuh, berhenti dari segala pekerjaannya, dan dia baru kemudian dia beristirahat. Pekerjaan yang dilakukan Allah gives him satisfaction. Memberikan dia kepuasan. Dan sampai hari ini, our God is still working. Amin. Saudara ingat lagu Waymaker? Waymaker, miracle worker, promise keeper, God light in the darkness. My God, that is who you are. Pada Brisha bilang apa? Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. Kita buktikan. Yohanes 5 ayat yang ke-17. Tetapi ia berkata kepada mereka, kata Yesus, apa? Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Our God is a worker. Gini loh, jangan saudara salah paham. Mungkin ada bapak-bapak nih, suami-suami yang mulai senggol istrinya. Tuma, makanya kamu jalan salahin aku kalau aku workaholic. Kan aku segambar serupa dengan Allah. Terus bekerja sampai sekarang. No, bukan gitu. Kita harus bisa punya balance antara work and rest. Tuhan aja istirahat kok. Ya kan? Tuhan aja istirahat kok, Mbak, Bu, siapapun pekerja di tempat ini. Mungkin apapun bentuk pekerjaanmu saat ini. Apapun your job saat ini. Please have balance. Tetap punya waktu buat keluarga. Makanya saya pengen kita semua punya pemahaman yang benar dulu. Mengenai apa itu bekerja. Oke? Kita akan membedakan yang namanya job dengan work. Kalau di bahasa Indonesia rada sulit, saudara. Karena diterjemahkan sama-sama pekerjaan. Tapi dalam bahasa Inggris, job adalah kayak profesi gitu loh. Your job, pekerjaanmu, tugasmu, profesi. Apa yang kamu kerjakan untuk dapetin paycheck. Tapi yang mau kita bahas ini work. Yaitu bekerja. Kita itu selalu bekerja, Pak, Bu. Kenapa? Karena we are reflecting gambar dan rupanya Tuhan. Our God is a worker. Dia masih bekerja. He's always working. Sampai sekarang. Bukankah kita lagi duduk aja tubuh kita bekerja? Bukankah kita duduk aja otak kita bekerja? Saudara sekarang matamu bekerja kan? Bisa lihat saya. Telingamu bekerja. Otakmu bekerja. Tubuh kita nih semua jantung, paru-paru, they are working. Sampai sini nangkep ya? Kita bukan mau bahas mengenai job, profesi. Kita bicara mengenai work. Bekerja, work. Nah, yang menarik adalah dalam budaya Greco-Romans, ini pada zamannya Yesus, pekerjaan yang terhormat itu yang duduk di kantor. Kalau orang bilangnya white collar jobs. Pekerjaan yang duduk di kantor, yang kerahnya bersih, yang punya bawahan, yang punya otoritas, perintah. Sementara yang pekerjaan yang blue collar, pekerjaan yang di lapangan, itu pekerjaan yang dianggap tidak terhormat atau tidak bermartabat. Tapi Yesus, kalau saudara lihat, usia Yesus berapa? 33. Dia memulai pelayanannya di usia 30. Artinya 90% hidupnya Yesus dia habiskan dengan bekerja ikutin papanya. Sebagai tukang kayu. Blue collar job. Apa maksudnya di sini? Bukan karena Yesusnya nggak terhormat, makanya dia melakukan pekerjaan yang pada budaya itu dianggap tidak terhormat, tapi Yesus mengembalikan kehormatan. Makanya Yesus itu kan suka membolak-balik apa yang jadi standar dunia, right? Buat dunia pekerjaan tukang kayu, pekerjaan remeh, recehan. Lihat murid-muridnya. Apakah murid-muridnya orang-orang berpendidikan? Apakah murid-muridnya orang-orang anak-anak bangsawan? Nelayan, bos. Most of them, mayoritas dari mereka nelayan. Ada pemungut cukai yang dibenci sama orang Yahudi. Most of them nelayan. Yesus mengembalikan kehormatan pada pekerjaan yang pekerjaan-pekerjaan seperti ini. So, apapun yang kamu lakukan saat ini, percayalah bahwa ketika kamu melakukan Yesus di dalammu, your job is honorable. Amin. Kita belajar lebih lanjut yuk. Ada 4 macam kerja, 4 types of work. Yang pertama, work against God. Kerja melawan Tuhan. Kerja yang kita lakukan, saya nggak bahas soal mengenai pekerjaan, mengenai profesi, tapi apa yang kita perbuat melakukan segala sesuatunya yang bertentangan sama kebenaran firman Tuhan. Nyolong, ngerampok, penipu. Contohnya Lucifer lah.
Dia bekerja menentang Tuhan. Dia melakukan segala sesuatu yang menentang Tuhan. Yang kedua, work without God. Bekerja tanpa Tuhan. Kerjanya pakai apa? Pakai kekuatannya sendiri. Ngandelin skillnya sendiri. Ngandelin koneksinya sendiri. Gak melibatkan Tuhan. Gak melibatkan Tuhan jadinya apa? Semak duri. Bekerja keras, pagi ketemu pagi tapi gak ada hasilnya. Pulang bawa capek doang, bawa gaji, terus sakit. Gajinya habis buat ngobatin sakitnya. Work without God, gak ada hasilnya. Kayak orang lari di treadmill, tahu gak? Capek, heart rate-nya tinggi, keringetan, tapi gak kemana-mana. Di situ-situ aja. Yang ketiga, work for God. Bekerja untuk Tuhan. Melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan, untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Bagus gak? Bagus, bagus. Bekerja untuk Tuhan. Saya melayani, saya melakukan ini untuk Tuhan. Bagus, bagus. Tapi saya gak pengen kita berhenti sampai di sini. Gak berhenti sampai di work for God. Banyak orang melayani atas nama, aku kan bekerja untuk Tuhan. Tapi itu yang Tuhan mau gak? Melayani, keluarga terlantar. Bekerja buat Tuhan, saya melakukan ini buat Tuhan. Tapi anak-anak terlantar, istri gak diurus. Your job, pekerjaanmu yang memberikan penghidupan buat kamu dan keluarga disembarangin. Saya gak mau kita berhenti di work for God. Tapi kita harus sampai di level yang keempat. Work with God. Bekerja bersama dengan Allah. Melakukan segala sesuatunya dengan Tuhan. Allah, kita kembali ke proses penciptaan. Allah menciptakan the Garden of Eden. Taman Eden. Allah ciptain, siapa yang ngelola? Adam. Allah menciptakan yang ngelola Adam. Allah ciptain hewan yang suruh kasih nama Adam. Ini work with God. Tuhan kasih, Tuhan sediain manusia, kita yang kerjain. Makanya dalam Mazmur 115 ayat 16 bilang begini. Langit itu kepunyaan Tuhan dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Tuhan gak bikin meja, Tuhan gak bikin kursi, Tuhan gak bikin lemari. Tapi Tuhan kasih pohon. Manusia yang ciptain, bikin pohon. Bikin pohon kan tuh jadinya. Bikin meja. Bahkan kalau saudara lihat, dalam bikin waktu pembangunan kemah suci, Tuhan kasih instruksinya via Musa. Pilih orang-orangnya, bangun kemah suci, ini ukurannya, pakai bahannya ini, pakai emas ini, pakai kayu ini, ukurannya sekian, pakai gini, kainnya warna ini. Tuhan kasih instruksinya. Yang ngerjain siapa? Manusia. Sampai nangkap gak maksud saya? Kita ini membawa gambar dan rupanya Allah. Dia meng-create bahan bakunya, kita meng-create dari bahan baku yang dikasih sama Tuhan. We're working on something. Dari apa yang Tuhan kasih, dari apa yang Tuhan sediakan. Tuhan kasih kita talenta. Tuhan kasih kita otak. Tuhan kasih kita tangan. Bekerjalah dengan apa yang Tuhan kasih sama kita. Do something dengan apa yang Dia kasih pada setiap kita. Minggu lalu saya katakan, dari setiap kita, siapapun kita di tempat ini, setiap nama di tempat ini, masing-masing dari kita semua pasti dikasih sesuatu sama Tuhan. Untuk melakukan sesuatu untuk memuliakan nama Tuhan. Ingat di minggu yang pertama saya bilang apa? Karena kita ini ciptaan Allah, dipersiapkan untuk perbuatan baik yang telah dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Jadi setiap kita di sini bawa DNA-nya Tuhan sebagai creator, sebagai worker. Dan kita dikasih modalnya sama Tuhan. Kita dikasih otak buat mikir, buat bikin apa ya? To create apa ya? Allah kita Allah yang kreatif. Amin. Amin. Kalau kita diciptakan segambar serupa dengan Allah, maka kita can create something. Tapi create somethingnya tadi, work with God. Banyak orang dikasih otak, dikasih kepintaran, dikasih tubuh yang cantik, yang ganteng, dikasih talenta yang hebat, tapi dia pakai to work against God. Saudara, kalau ini sih teori konspirasi sih, saya juga nggak tahu bener apa enggak. Tapi katanya ada apa tuh kelompok-kelompok yang berusaha menciptakan seolah-olah nanti kayak pengangkatan gitu. Ada kayak pakai hologram lah, apalah segala macam, semua orang bisa denger, semua orang bisa lihat. Jadi dia meniru yang Alkitab katakan mengenai proses rapture. It's work against God. Dari apa yang Tuhan kasih. Otak, kepintaran. Tapi dipakai to work against God. Makanya 1 Korintus 3 ayat 9.
Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Allah bekerja, God is working. Dan kita disebut sebagai kawan sekerja, coworker, partner. Jadi ketika apa yang kita lakukan dalam hidup ini, berapa puluh tahun Tuhan kasih kita hidup, yang kita lakukan, kita sebagai kawan sekerjanya Allah. Apa yang menjadi panggilan Allah dalam hidupmu, apa yang menjadi tujuannya Allah dalam hidupmu, kita nih partnering sama Tuhan loh. Untuk apa? Untuk menggenapi tujuannya dia. Untuk menggenapi apa maunya Tuhan di muka bumi ini, apa maunya Tuhan melalui hidup kita. Kita adalah kawan sekerjanya Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Jangan berpikir gini, pekerjaan gue nyebelin. Bos gue bawel, gue gak suka, gak passion. Anak-anak muda suka gitu kan, komplain sama mamanya kan. Kamu ayo dong, kamu jadi dokter. Aku gak passion jadi dokter. Gak passion, aku gak suka, pekerjaanku menyebalkan. Oke, mungkin pekerjaanmu menyebalkan. Tapi your work, tadi saya katakan, job, profesi, pekerjaan adalah sesuatu yang ngasih kamu gaji. Yang ngasih uang untuk penghidupan, yang kasih nafkah. Mungkin gak menyenangkan. Berapa banyak di sini yang masih tahan-tahanin di kantor hanya karena gajinya aja oke. Kalau keluar susah nyari kerja lagi lumayan lah di sini. Ya di atas UMR dikit gak apa-apa lah, susah di luar mau kerja di mana lagi. Ditahan-tahanin padahal gak suka sama pekerjaannya. Job adalah sesuatu yang memberikan uang, memberikan nafkah. Tapi your work gak mungkin menyebalkan. Karena tadi saya katakan, work adalah sesuatu yang memberikan purpose buat kita. Memberikan tujuan buat kita. Work adalah alasan kenapa kita exist, kenapa kita ada di dunia ini. Dan itu gak menyebalkan. Karena itu ditulis sama Tuhan. Sampai saya nangkep maksud saya. Amin saudara? Halo Bekasi, shalom. Oke. You are created to create. Kita diciptakan untuk menciptakan. You are created to make things happen. Apa yang Tuhan taruh dalam hatimu? Do it. Do it. Apa mimpimu? Pengen ini, pengen itu waktu kecil. Apa yang ada dalam bayanganmu, dalam gambaranmu? Kejar. Do it. Lakukan. Sebagai rekan sekerjanya Allah, gini loh. Oh rekan sekerjanya Allah, Allah kan spiritual, roh. Berarti yang dikatakan rekan sekerjanya Allah cuma ya teman-teman yang melayani di mimbar aja. Yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang spiritual lah. Tapi gini loh, Tuhan kan gak hanya nyiptain keabadian. Gak hanya nyiptain eternity. Dia juga ciptain pohon, hewan-hewan. Emang itu abadi? Kan mati, nanti kan dibilang langit dan bumi akan lenyap berlalu. Semua kan diciptakan sama Tuhan. Dokter misalnya. Jadi dokter, bukan kawan sekerjanya Allah lah. Kan ini ngurusinnya badan. Lo kan Tuhan juga ciptain badan. Sampai nangkep gak maksud saya? Jadi kita gak bisa mengatakan bahwa sebagai kawan sekerjanya Allah berarti teman-teman yang melayani aja, yang ngurusin hal-hal yang ngeroh aja, yang spiritual aja. No. Kita semua di tempat ini, apapun talentamu, apapun pekerjaanmu, apapun latar belakangmu, kita semua adalah rekan sekerjanya Allah. Co-working with God. Partnering sama Tuhan untuk menggenapi rencananya, menggenapi kerajaannya di muka bumi ini. Biar orang-orang bisa lihat siapa Yesus yang hidup di dalammu, melalui hidupmu. Amin. Nah makanya sekarang gini, saya pengen ajak saudara berpikir, pakai logika aja. Kalau partner kerja kita adalah Allah, terus gimana cara kita bekerja? Bagaimana seharusnya sikap kita dalam bekerja? Kalau kamu digandeng sama CEO-mu, untuk ngerjain satu project. Bakal ngerjainnya males-malesan atau kerjain dengan sungguh-sungguh? Ada yang mau kerjain sambil males-malesan? Proteng. Apaan tuh proteng? Project thank you. Kalau digandeng sama owner, ditunjuk, owner perusahaan. Saya mau kamu ya kerjain project yang ini ya, buat tengah tahun, buat semester depan. Kira-kira saudara bakal ngerjainnya asal-asalan atau dengan sungguh-sungguh? Dengan sungguh-sungguh. Kenapa sama manusia kita melakukannya sungguh-sungguh? Tapi dalam hidup ini, kita partnering sama Tuhan, tapi kita asal-asalan dalam hidup. Kenapa kita setengah-setengah dalam melakukan segala sesuatunya? Kenapa kita setengah-setengah sama keluarga kita? Jangan salah nangkep saudara. Sekalipun ibu rumah tangga, you are kawan sekerjanya Allah. Untuk apa?
untuk ngurus generasi, untuk ngurus keluarga. Bukankah bulan lalu kita belajar keluarga adalah unit yang diciptakan oleh Tuhan? Adalah refleksinya Tuhan di muka bumi ini. Sekalipun kau ibu rumah tangga, jangan kecil hati bu. Kamu kawan sekerjanya Allah. You are partnering with God untuk menggenapi kemuliaannya bagi keluargamu. Amin. Amin bu. Amin bu. Jadi gini loh, kalau partner kerja kita tuh Allah loh, sadar ini dulu nih. Partner kerja kita tuh Allah loh, kawan sekerja kita nih Allah loh. Jadi value apa yang harus kita punya? Kolose 3:23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. I call this excellence. Saya menyebut ini excellence. Apa itu excellence? Apa itu excellence? What does excellence talks about? Apa excellence itu ngomongin apa sih? Ada 3 hal yang saya catat saudara sekalian. Saudara siap diberkati lebih lagi, amin? Amin. Yang pertama, excellence bukan perfectionism. Banyak orang berpikir, oh excellent itu berarti perfeksionis. No, excellence bukan berarti perfeksionis. Apa bedanya? Boleh tampilin tabelnya. Apa bedanya? Excellence tuh gini loh. Taruh standar yang tinggi, tapi yang bisa dicapai. Yang standarnya, targetnya tuh bukan yang gak masuk akal gitu loh. Yang bisa dicapai dengan effort, dengan usaha, dan dengan ketekunan. Bisa dilakukan. Asal usaha, asal tekun. Kalau perfeksionis, naruh standar yang impossible gitu loh. Yang gak mungkin, yang gak masuk di akal gitu. Misalnya saudara karyawan baru, karyawan magang di kantormu. Terus dibilang, oke, mulai hari ini saya kasih kamu waktu 3 hari. Bangun menara Eiffel tapi lebih tinggi. Itu kan gak masuk di akal kan. Gak mungkin kan, kayak kisah Sangkuriang. Kayak kisah Sangkuriang itu gimana sih kisahnya? Bikin perahu kan? Bener kan? Sangkuriang itu tangkuban perahu kan? Bikin perahu berapa hari tuh? Sehari semalam. Pakai bantuan jin gitu kan. Itu kan gak masuk akal gitu. Gak masuk akal. Perfeksionis tuh menaruh standar yang gak masuk akal. Yang kedua, excellence itu ada ruang untuk kesalahan. Ada ruang untuk memperbaiki, untuk belajar dari kesalahan dan bikin kita jadi mau belajar. Sementara perfectionism, zero mistakes. Gak boleh ada kesalahan. Harus dihindari. Excellence menghargai proses, bukan hanya hasilnya. Kalau hasilnya masih kurang-kurang tapi melihat prosesnya dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap effort, dengan segenap ketekunan, ya udah, ini yang terbaik yang bisa kita lakukan. That's excellence. Tapi perfectionist hanya melihat hasilnya. Gak peduli prosesnya mau jungkir balik kayak, mau berdarah-darah, mau sampai tipes kayak, yang penting hasilnya. Excellence, fleksibel. Goalnya bisa di-adjust lah, kita bisa adjust lah. Sementara perfectionism, kaku. Pokoknya hanya ada satu cara harus ngelakuin segala sesuatunya. Pokoknya cara yang ini. Yang ini harus yang ini. Excellence is just doing the best you can with what God placed in your hands. Apa yang Tuhan kasih sama engkau hari ini. Yang ada di tanganmu hari ini. Melakukan yang terbaik dari situ. Jadi bicara soal excellence itu bukan ngomongin soal karunia. Bukan ngomongin soal gift. You are gifted already. Kamu sudah dikasih talentanya duluan sejak semula. Mungkin gini loh, kadang kita tuh berpikir kalau ngomongin talenta tuh selalu otak kita tuh ke musik. Ke seni. Baru talenta. Sementara yang olahraga kita nggak anggap itu sebagai talenta. Padahal orang-orang yang master dalam olahraga itu juga talenta loh. Betul kita bisa latihan, tapi ada orang yang memang bertalenta. Main bulu tangkis, main sepak bola, main padel. Sekarang semua orang jadi atlet padel, pilates. Ibu-ibu abis nganter anak sekolah lari ke studio pilates. Pulangnya minum matcha. Ibu-ibu Jaksel. Sampai mana tadi? Talenta. Orang bisa masak itu juga talenta loh. Orang dikasih resep, bener gak bu? Orang dikasih resep yang sama. Tangan yang masak beda, rasanya beda. Bener gak? Padahal resepnya sama. Kita dulu tuh, Chef Devina Hermawan. Wow, itu kan kalau ngasih resep kan paling, ini kan, detail kan. Enak tuh ngikutin resepnya Chef Devina Hermawan. Tapi pas kita yang masak kok gak enak sih? Kok beda sih rasanya? Talenta. Kita lagi gak ngomongin soal gift. Kita semua dikasih gift. Kita semua dikasih talenta yang beda-beda. Ada yang talentanya jualan loh. Beneran ada yang talentanya jualan. Gak tahu kenapa kalau dia jualan kok achieve mulu ya. Padahal kayaknya sama cara gua.
Kok kayaknya dia tuh bisa attract orang aja gitu. Kadang saya percaya itu bukan hanya bisa dipelajari, tapi memang ada talentanya orang. Untuk public speaking, untuk jualan. Kita semua dikasih talenta. Jadi kita nggak ngomongin excellence, nggak ngomongin soal karunia. Karena kita semua diberikan karunia itu. Tapi excellence adalah spirit yang harus kita bangun. Spiritnya yang kita bangun. Saya udah punya ini, saya dikasih talenta bisa ngomong di depan umum. Apa yang bisa saya lakukan dengan talenta yang Tuhan kasih ini? Saya dikasih talenta bisa nyanyi, nggak fales, pitch perfect. Apa yang bisa saya lakukan? Cuma masang YouTube, dengerin artis nyanyi. Terus kita paling sibuk komenin, kok fales ini orang? Ya lu nyanyilah. Excellence bicara soal spirit, apa yang udah kita punya, what can we do dengan apa yang udah Tuhan kasih buat setiap kita. Setiap orang jualan barang dan jasa, tapi hanya sedikit yang nawarin kualitas. Benar gak? Hanya sedikit yang nawarin kualitas. Contoh bayangin, coba bayangin gimana servis di hotel mewah bintang 5. Gak pernah ke hotel bintang 5? Pernah lah, jemaat KC diberkati lah. Nah gitu aja, amin lu kenceng kan? Tadi gue khotbah, gadis worker diem aja semua. Bayangin servis di hotel bintang 5. Kalau kita lihat dari jauh aja, kita udah bisa rasain vibes gedungnya beda kan. Kita bisa lihat gedung-gedung daerah SCBD. Kita bisa rasain tuh vibesnya tuh udah intimidating gitu ya kan. Udah mengintimidasi gitu, gila bangunannya tinggi-tinggi, mewah gitu kelihatannya. Terus kemudian dari parkiran, itunya security car check-nya aja tuh ramah gitu. Ramah tapi tegas gitu kan. Pakai anjing labrador, anjing herder, ngecek mobil. Baik, terima kasih. Mohon maaf, izin permisi cek bagasinya. Ya, masuk. Masuk sampai di lobi, bukain pintu. Selamat pagi dengan senyum Hermes kan. Selamat pagi, selamat datang di Hotel ABC gitu. Ada yang bisa dibantu Pak? Oh saya mau check in, dianterin ke resepsionisnya nyapa. Selamat pagi Bapak, perkenalkan dengan saya gini-gini. Ada SOP-nya gitu loh. Pelayanannya tuh extra beyond gitu loh. Kita ngerasa kayak sangat dihargai, sangat dihormati. Padahal mungkin kita nginep di situ pakai voucher kantor. Tapi kita langsung ngerasa dihargai. Makan di restoran mewah. Kita kan bayar untuk sebuah harga. Pasti kita nggak mau dong kalau misalkan udah kita makan terus gelas yang ditaruh depan meja kita ada bekas lipstiknya. Pasti kan kayak gimana sih nih? Kok bayar mahal-mahal kok begini sih? Makanya semua orang jualan barang dan jasa tapi nggak semua orang nawarin kualitas. Bagaimana handle isu dan krisis dengan elegan? Kelihatan bagaimana perusahaan-perusahaan yang bonafit yang bertahan ratusan tahun. Bertahan puluhan tahun. Diterpa berbagai krisis ekonomi, perang dan lain-lain masih terus berdiri. There must be something yang dia kerjakan dengan excellence di situ. Amin. Contoh, ini daripada khotbah saya dipotong terus dibilang nggak ada dasar kebenaran firman Tuhannya. Saya bingung kadang-kadang saudara. Potongan khotbah 1,5 menit. Ada orang bilang, pendeta baru ini pendeta baru. Pendeta ini saya dengar-dengar tidak pernah menyebut kata Yesus ya. 1,5 menit orang lagi ngasih ilustrasi dibilang nggak pernah nyebut Yesus. Saudara jawab dong yang kayak gitu. Jawabin, dengar lengkapnya, datang ke Bekasi jam 3 gitu. Di Alkitab, saudara bisa lihat, Salomo. Raja Salomo ketika Ratu Sheba datang dalam satu raja-raja. Ratu Sheba sampai bilang gini, setengah pun gak ada dari yang ku denger. Yang ku denger gak ada setengahnya. Ternyata kerajaannya Salomo jauh lebih itu. Ratu Sheba lihat dari mana? Alkitab bilang Ratu Sheba menilai itu dari cara pegawainya. Dari cara mereka berpakaian, dari cara mereka menyambut, dari cara mereka melayani tamunya raja. Ratu Sheba bilang gila, emang nih kerajaan hebat banget nih. Excellence. Daniel, excellent spirit. 3 raja berganti bos. 3 raja. Kalau saya nggak salah, correct me if I'm wrong, maaf kalau saya salah. Dari Babelonia ke Persia, kemudian ke Media. 3 kerajaan ganti. Atau Media dulu baru Persia saya nggak tahu, saya lupa. I'm sorry. Correct me if I'm wrong. Tapi 3 kerajaan, Daniel tetap dipakai jadi petingginya kerajaan. Padahal dia awalnya sebagai orang Yahudi, statusnya adalah budak. Buangan. Pembuangan ke Babel, dia salah satunya, anak-anak muda. Anak muda sama teman-temannya Syadrak, Mesak, Abednego. Jadi budak anak-anak muda dibuang ke Babel.
Tapi karena excellent spirit yang dia punya, 3 kerajaan tetap pakai dia dalam posisi tinggi. Orang kan biasanya kalau ganti bos, satu rombongan ganti kan? Satu gerbong ganti semua kan? Sampai asistennya semua ganti semua. Tapi Daniel, statusnya orang asing, budak, 3 kerajaan terus pakai dia. There must be something pada orang ini. Yusuf ditaruh di mana aja, perkenanan Allah ada atas dia. Di penjara jadi narapidana teladan. Di tempatnya Potifar jadi pegawai teladan. Disayang sama Potifar. Sampai istri-istrinya juga sayang sama dia. Di penjara jadi narapidana teladan. Ketika dia masuk dalam istana, disayang sama Firaun. Jadi perdana menteri teladan. Excellent spirit. Makanya saya mau bilang sama jemaat Kerinduanku Church, don't settle for average. Jangan merasa cukup dengan dalam mediocre aja lah. Rata-rata cukup lah. Ya udahlah kalau misalnya anak-anak muda nih yang ujian. Ya udahlah yang penting lewat KBM cukup lah. Lewat batas remedialnya tuh. So oke lah udahlah gak apa-apa lah. No, don't settle for average. You have a big spirit in you. Kamu punya roh yang besar, roh yang excellent ada padamu. Kenapa? Karena kamu kawan sekerjanya Allah. Gak mungkin Allah dengan segala maha mulianya dia cari rekan sekerja yang ebleng gitu. Gak mungkin. Saya terlalu percaya gak mungkin. Allah yang dengan maha mulia, maha besar, kudus, indah, ajaib, melakukan pekerjaan yang begitu indah di muka bumi ini sampai hari ini. Gak mungkin dia cari kawan sekerja yang malas-malasan gitu. Yang udah cukup lah Tuhan, segini cukup lah, udah pohon 3 aja, 3 kebanyakan pusingnya. Gak mungkin. Sebagai kawan sekerjanya Allah, kamu punya roh excellent in you. Roh yang besar di dalammu. Emang diam aja, gak usah amin, gak usah. Katanya ini lagi ngajarin soal excellence loh. Saudara gak terima ya dibilang excellent ya? Amin dong. Kalau kita selalu menerima dan ya udahlah mengaccept kekurangan kita, maka excellence gak menjadi bagianmu. Kamu tuh gak dilahirkan untuk jadi biasa-biasa aja. Halo, amin. Kamu gak dilahirkan jadi biasa-biasa aja. Bapak-bapak mungkin yang udah usianya lanjut, jangan berpikir ini mah khotbah buat anak-anak muda nih. Saya mau ngapain lagi lah udah umur segini. Tadi kan saya bilang, kita gak ngomongin soal job. Kita ngomongin soal work. Ayo work excellently for your family. Layani keluargamu Pak, Bu, layani keluargamu, anak-anakmu. Bicara soal excellent spirit gak terbatas pada umur. Selama kita masih hidup, kita disebut kawan sekerjanya Allah. That excellent spirit lives in you. Amin. Apapun hari-hari ini. Mungkin saya di rumah udah gak ngapa-ngapain, udah cuma main catur doang. Ya udah main catur dengan excellent lah. Excellent spirit. Matius 5 ayat 16 bilang begini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan ujungnya apa? Memuliakan Bapamu yang di sorga. Perbuatan yang baik atau perbuatan yang baik pakai bahasa Yunani kalos. Yang artinya better, lebih baik, indah, excellent, outclass, berkelas gitu. Dan keseimbangan, harmoni, keseimbangan antara lahir dan batin. Makna harfiahnya. Jadi bicara soal melihat perbuatanmu yang baik. Untuk melihat your excellency. Melihat excellent tuh apa ya bahasa Indonesianya ya? Bukan sempurna sih. Tapi kayak yang terbaik gitu loh. Yang terbaik yang bisa kita lakukan. Biar orang melihat, biar orang-orang bisa melihat bahwa your excellence, dan ujung-ujungnya ketika melihat kita, memuliakan Bapamu yang di sorga. Nggak setengah-setengah. Coba gimana kalau misalnya kerja, jangan kerja sama dia, anaknya males. Cakep sih. Lagunya lagu-lagu rohani mulu tuh di playlistnya tuh. Spotify-nya nggak ada lagu dunia. Tapi males anaknya. Apakah itu memuliakan Bapamu di sorga? Bikin malu yang ada. Lagu Spotify, lagu rohani semua. Lagu rohani yang paling baru sampai yang belum dirilis juga udah lo nyanyiin. Tapi kerjaan ngasal. Gak pernah achieve. Gak pernah achieve bukan karena gak bisa gitu. Karena males. Karena sembarangan sama pekerjaan yang Tuhan percayakan kepadamu. Karena maunya udah cukup lah. Mediocre aja lah. Nih
Biar setiap kita, gitu. Apa sih istilahnya? Aha, gitu. Di Vatikan, Saint Basilica, ada satu area namanya Sistine Chapel. Kapel Sistina kalau bahasa Indonesianya. Itu ruang yang dipakai waktu, waktu mereka konklave, pemilihan paus. Biasanya kardinal-kardinal tuh ngumpul di ruangan. Kalau saudara nonton film konklave tuh yang main Ralph Fiennes. Mereka kan kumpul tuh setiap hari milih, voting, sampai akhirnya keluar asap putih tuh ya. Mereka tuh di sini, di Sistine Chapel. Ini di atapnya nih yang saudara lihat, ini tuh adalah dinding dan ceilingnya Sistine Chapel. Ini dilukis oleh Michelangelo. Saudara pernah dengar Michelangelo? Jualan batagor, jualan takjil di bawah, siap-siap. Minggu terakhir nih, minggu depan takjil udah gak ada nih. Michelangelo, ini dilukis oleh Michelangelo. Keseluruhan tema besar lukisannya adalah kisah manusia dari menurut kitab Kejadian. Jadi ini kalau saudara runut, katanya ini bicara dari soal proses penciptaan, kejatuhan dalam dosa, dan soal penebusan. Nah, Michelangelo tetap melukis setiap bagian, bahkan di bagian-bagian yang ngumpet-ngumpet gitu loh, yang di pojokan-pojokan yang orang juga nggak notice gitu. Yang mungkin ketutupan meja, yang mungkin ketutupan rak-rak buku gitu, tapi dia tetap melukisnya. Bahkan di bagian-bagian yang nggak dilihat orang. Ketika ditanya kenapa, jawabannya, because God will see it. Karena Tuhan lihat. Manusia boleh nggak lihat, tapi Tuhan lihat. Bosmu mungkin skip sama pekerjaanmu, tapi Tuhan lihat. Dan seumur hidup saya sampai hari ini, Tuhan saya nggak pernah berhutang. Nggak pernah berhutang. Walaupun mungkin masih ada hal-hal yang masih saya nantikan dari Tuhan. Tapi iman saya berkata, Tuhan saya nggak pernah berhutang. Dia melihat segala perbuatan kita baik yang nggak dilihat sama orang sekalipun. Baik yang kita lakukan di tempat yang tersembunyi. Dalam tangisanmu, dalam your worship session with God. Kamu doain orang, kamu berlutut doain keluargamu. Dia lihat, dia catat, dia perhitungkan. Amin. God will see it. Tuhan lihat, Tuhan lihat. Tuhan, makanya jangan setengah-setengah. Gini loh, dia gak layak dapat setengah-setengah. Kamu tuh rekan sekerjanya Allah. Sebagai coworker, sebagai partnernya Allah. Dia gak layak terima setengah-setengah dari kita. Dia layak terima yang terbaik dari kita. Dia udah berikan yang terbaik buat kita loh. Dia udah menunjukkan dia melayani kita. With excellency. Sampai mati di atas kayu salib. Adakah kita melakukan itu buat Tuhan? Belum. Jauh. Jauh. Apa yang bisa kita lakukan sekarang yang terbaik buat Tuhan? Do it. Do it. Sekali lagi saya tegesin, dia gak layak terima yang setengah-setengah. Dia layak terima yang terbaik. Sebagai para pengerja, hamba pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Sebagai teman-teman pengerja, dia gak layak terima setengah-setengah, dia layak terima yang terbaik. Sebagai seorang kepala keluarga, layani keluargamu. Sistem yang Tuhan bangun dalam hidupmu. You serve your family, you serve God yang menciptakan keluargamu itu. Layani keluargamu, jangan setengah-setengah. Kasih waktumu, kasih perhatianmu buat anakmu. Apa susahnya sih Pak? Sejam aja. Nanti dulu sama caturnya, sama Mobile Legends-nya. Temenin anak main. Kasih waktu, kasih perhatianmu. Yang kedua. Apa sih excellence tuh ngomongin apa sih? Yang kedua, develop deep and genuine commitment. Excellence itu bicara soal komitmen yang sungguh-sungguh, yang dalam dan tulus hati. Sungguh-sungguh dan tulus hati. Excellence tuh gak terjadi begitu aja gitu loh. Gak terjadi serta-merta tring, terus excellence datang. No. Excellence adalah hasil dari proses disiplin. Setiap hari. Visi yang jelas dan komitmen untuk terus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kita kan kadang capek. Kita kan kadang bete. Kita kan kadang kayak muak gitu loh. Capek. Tapi excellence bicara soal komitmen. Yang dilakukan dengan setia, dengan sungguh-sungguh. Fokus menjadi dan melakukan apa yang terbaik yang kita bisa aja dulu deh. Kadang tuh kita fokus sama ngejar bonusnya. Ngejar awardnya. Fokus kita ke sana. Tapi kita gak fokus untuk menjadi apa yang terbaik yang bisa kita lakukan. Saya percaya bonus, award, penghargaan dari orang, pujian, itu pasti satu paket.
sama kedisiplinan kita dalam bekerja, dalam melayani Tuhan. Datangnya satu paket. Jadi jangan kejar pujiannya, jangan kejar bonusnya. Tapi kejar melakukan yang terbaiknya dulu. Kolose 3 ayat 22, 23. Sama-sama kita baca, 3, 2, 1. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di depan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati. Karena kenapa? Takut akan mereka. Takut akan Tuhanmu. Takut akan Tuhan. Makanya fokusnya kepada Tuhannya dulu. Karena takut akan Tuhan, makanya bukan buat nyenengin bos, bukan buat nyenengin manusia, bukan buat kejar cari pujian manusia, tapi karena aku takut akan Tuhan. Tuhan yang kasih tugas ini, Tuhan yang kasih pekerjaan ini, Tuhan yang kasih keluargaku, Tuhan yang kasih komunitas yang harus aku layani, Tuhan yang kasih gerejaku, maka karena aku takut akan Tuhan, pada apa yang udah Tuhan berikan kepadaku, I will do it with excellence. Amin. Lanjut 23 itu yang tadi kita baca. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Excellence muncul ketika kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan, segala sesuatunya, bukan hanya masalah job, bukan hanya masalah profesi, tapi segala sesuatunya kita sadari kita melakukannya untuk Tuhan. Kita sadarin Tuhan gak layak dapat yang setengah-setengah. Dia layak dapat yang terbaik. Dia udah lebih dulu memberikan yang terbaik buat saya. Dengan apa bisa saya bales? Saya ngasih segenap hidup saya aja kayaknya masih, apalagi ya? Apalagi ya, Tuhan udah terlalu baik, Tuhan udah terlalu baik. Fokusnya tuh pada itu. Saya kasih perbandingan. Yusuf sama Simson. Siapa yang lebih kuat? Simson. Simson, apa tuh? Bisa, dia ngalahin pasukan Filistin. 1.000 orang hanya dengan rahang keledai, kalau saya nggak salah, dalam Hakim-Hakim 15, benar. Kemudian ia menemui sebuah tulang rahang keledai yang masih baru. Diulurkannya tangannya, dipungutnya, dipukulnya mati 1.000 orang dengan tulang itu. Bayangin, pakai tulang keledai, rahang keledai, bukan rahang tuna, bukan. Rahang tuna pedes, asam lambung. Pakai rahang keledai, pukul mati orang Filistin, 1.000 orang, 1.000 orang, sama satu orang Simson. Dia robohin pilar, 2 pilar. Dalam keadaan udah buta matanya. Kuat, rantai bisa dia putusin. Kalau ngomongin soal kuat, soal fisik, Simson lebih kuat. Simson ngalahin pasukan, ngalahin kota. Tapi kita lihat Yusuf. I believe Yusuf badannya gak segede Simson. Kalau kita timbang muscle mass-nya gak sebesar Simson. Dia bukan prajurit, bukan hakim yang mimpin perang. Tapi Yusuf menghadapi ujian. Ujian apa? Karakter. Menghadapi ujian ngelawan dirinya sendiri. Itu lebih susah loh. Daripada ngelawan orang lain loh. Ngelawan diri sendiri kan kita banyak komprominya kan. I deserve to be happy lah. I deserve apalah semua segala macem. Yusuf ngalahin dirinya sendiri. Digodain sama Tante Pot, dia memilih untuk lari. Alasannya Yusuf lari apa coba? Kejadian 39 ayat 9. Nih alasannya Yusuf lari. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah, bukan terhadap Potifar loh. Bukan berbuat dosa melakukan kejahatan terhadap Potifar, tapi kepada Allah. Karena dia tahu, God is watching. Tuhan lihat, Tuhan tahu. Mungkin kalau buat manusia kan kayak udahlah gak ada yang tahu lu daripada dipecat lu. Daripada nanti istri Potifar marah, Tante Poti marah. Lu dipecat lu, dimaki lu. Gak ada yang tahu lah, gak ada yang lihat lah, it's okay lah. Aman lah. Tapi Yusuf mengalahkan yang jauh lebih sulit daripada apa yang Simson kalahkan. Himself, dirinya sendiri. Karakter selalu lebih kuat daripada talenta. Halo Kerinduanku Church. Karakter selalu lebih kuat daripada talenta. Talenta iya bisa bikin orang terkenal. Orang yang bisa nyanyi 8 oktav. Riff and runs. Jago. Talenta yang hebat. Tapi bisa mati, gak lama.
Karena karakternya jelek. Pernah gak saudara dengar artis talentanya hebat. Hebat. Tapi karirnya gak lama. Karena karakternya kurang. Di dunia entertainment, berapa kali saya jumpain artis-artis yang terkenal lah. Big name lah. Tapi beberapa produser memilih untuk memblacklist nama-nama itu. Bukan karena dia nge-MC-nya jelek. Bukan karena dia kenapa, tapi karena attitude-nya gak baik aja gitu. Nyebelin. Tukang telat, gak menghargai kru. Sembarangan, gak mau di briefing. Kalau kayak kita briefing dulu ya, tolong datang jam sekian ya. Kita mau blocking dulu di panggung. Blocking tuh gini, kita ngetes panggung gitu. Nanti berdirinya di sini, masuknya dari yang pintu yang sebelah mana. Selesai segmen 1, mundur kemana gitu loh. Briefing, blocking. Terus, capek kan acaranya sampai malam. Kayak gitu-gitu produser gak mau pakai biasanya. Influencer-influencer kalau saudara suka lihat. Bagus kontennya, engagementnya bagus, tapi ada brand-brand yang gak mau pakai. Karena gak mau ngikutin brief. Karena ngepostnya harusnya timelinenya tanggal sekian. Tapi dia gak ngepost di tanggal sekian. Brand-brand gak suka. Apa yang mau saya bilang? Karakter selalu lebih kuat daripada talenta. Makanya dalam perumpamaan tentang talenta, kan semua dikasih talenta. Tapi yang gak bisa mengelolanya, yang karakternya males, yang karakternya julid aja. Yang karakternya tuh fokus ngeliatin orang lain aja gitu loh. Kok dia dapat 5 sih? Kok gue cuma 2? Kok gue cuma 1? Yang itu 5, masa dia dapat 5 sih? Dia kan begini. Kenapa sih sibuk ngeliatin orang? Kenapa gak kita fokus pada apa yang Tuhan kasih sama kita? Work on it. Coba kalau dia tahu. Kenapa yang satu talenta gak mengusahakan dengan baik? Karena dia gak tahu. Kalau setelah dikerjakan, double, semuanya dikasih. Dia bilang apa? Tuannya curang, jahat. Lu cuma mau keuntungannya doang kan? Padahal dia gak tahu. Semua double up-nya dikasih sama dia. Yang 5 dapat 10 bawa. Yang 2 jadi 4 bawa. Sementara dia, talentanya diambil, kasih. Dianya, Yang ketiga yang terakhir. Teman-teman pemusik boleh siap-siap yuk. Yang ketiga yang terakhir, what does excellence talks about? Go the extra miles. Melakukan lebih dari apa yang diminta. Banyak orang hanya bekerja sebatas apa yang diminta. Sebatas job desk-nya aja udah. Sebatas ya udahlah standar-standar aja kan SOP-nya begini. Kalau diminta 1 mereka ngasih 1. Kalau disuruh berhenti mereka langsung berhenti. Kalau ini dikit resign. Mereka hidup dengan prinsip ya saya melakukan apa yang jadi tugas saya aja, gak ada inisiatifnya gitu loh. Gak ada inisiatif, kayak robot. Tapi saya mau bilang pada sore hari ini saudara, orang yang punya spirit of excellence gak hidup seperti itu. Prinsipnya mereka give more than what is expected. Memberikan lebih dari apa yang diminta. Dari apa yang di-expect. Yesus ngajarin prinsip ini. Saya bukan ngada-ngada loh. Bukan ngada-ngada kayak, ini dasar angkatan milenial yang gak peduli mental health. Gitu kan sekarang isunya kan. Banyak orang-orang kan yang alasannya kan work-life balance. Bos gue milenial. Masa begini. Enggak. Ini bukan saya ngomongin soal ini. Yesus ngomong gini. Matius 5 ayat 41. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah dengan dia sejauh 2 mil. Apa maksudnya? Di zaman Romawi, ingat ya, zaman Yesus itu adalah masa di mana wilayah Israel di bawah penjajahan kekaisaran Romawi. Di bawah pemerintahan kekaisaran Romawi. Nah, di masa pemerintahan Romawi, seorang tentara Romawi boleh memaksa orang Yahudi untuk jalan bawa beban sejauh 1 mil. Itu hukumnya. Hukumnya di Romawi seperti itu. Boleh budaknya Yahudi, orang-orang Yahudi, orang-orang yang dijajah sama mereka, boleh disuruh bawa beban, jalannya 1 mil, itu hukum. Tapi Yesus ngajarin lebih dari itu. Kalau ada orang maksa kamu jalan 1 mil, jangan kasih 1 mil. Jabanin 2 mil. Go the extra miles.
Go the extra miles. Apakah berarti Yesus menjunjung penjajahan? Apakah berarti Yesus senang dengan penjajahan? Nggak masuk akal sih buat saya. Orang dia membebaskan kita dari belenggu kok. Orang dia memerdekakan kita kok. Nggak mungkin dia mengaccept yang namanya penjajahan. Tapi apa yang mau Yesus bilang? Tadi, Matius 5:16 tadi tuh, ayat sebelumnya dari sini. Biar terangmu bercahaya, orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Enak ya kalau kerja sama dia. Baik orangnya, selalu ngelakuin lebih dari yang diminta. Dan ngelakuinnya dengan sungguh-sungguh. Bicara soal karakter. Tadi kalau dalam ini, ayat yang tadi, yang berjalan 1 mil, berjalan 2 mil. Mil yang pertama bicara tentang kewajiban, tentang aturan. Mil yang kedua, bicara soal karakter. Bicara soal hati. Banyak orang cuma nuntut haknya doang. Tapi Tuhan mau ngajarin kita sesuatu yang greater than that. Responsibility is greater than rights. Tanggung jawab. Makanya nyambung nih sama pembahasan kita soal keluarga. Ini yang mau saya bilang. Khotbah ini tuh bukan hanya untuk kaum pekerja. Bukan pada saudara yang sekarang sedang bekerja. Saya lagi pengangguran, pastor, kayaknya saya nggak cocok deh. Justru ini mempersiapkan kamu buat nanti dapat kerja. Ini saya ibu rumah tangga. Saya udah tua, udah tinggal pensiun doang. Udah nikmatin masa pensiun, bukan buat saya deh. Enggak. Ini nyambung sama khotbah kita tentang keluarga. Responsibility is higher than rights. Tuhan perintahin sama istri untuk tunduk. Kalau kamu kewajibanmu tunduk, hakmu dikasihi. Suami-suami kewajibannya mengasihi, hakmu dihormati. Lakuin duluan, gerak duluan. Apa yang menjadi tanggung jawabmu? Apa yang Tuhan perintahin sama kamu? Kadang suami istri suka gini nih. Kalau pas lagi, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Terus suaminya, tuh. Atau datang istri-istri bilang, gimana saya bisa mengasihi dia? Gimana saya bisa menghormati dia? Orang dianya aja nggak mengasihi saya. Makanya ayatnya manggil ke siapa? Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Jadi nggak usah peduliin, suami-suami nggak usah pusing sama istrimu nggak tunduk. Perintahnya buat istrimu, bukan buat kamu. Hai suami, kasihilah. Istri-istri itu bukan bagianmu. Itu perintah Tuhan kepada dia, kepada suami. Urus dia nggak mengasihimu, urusan dia sama yang ngasih perintah. Istri-istri nggak tunduk sama suaminya, urusan istri-istri sama yang ngasih perintah. Amin. Gak enak ya didengar. Udah mau selesai kok. Sabar ya dikit lagi. Responsibility is greater than rights. Lakuin dulu apa yang harus kita lakukan. Berkatnya pasti datang kok. Pasti datang. Percaya deh. Nanti di sesi yang jam 5 ada Pastor Fanny yang akan share. Saya sama Pastor Gideon sepakat untuk tema mengenai excellence. Kita minta Pastor Fanny untuk share. Beliau kerja udah belasan tahun, hampir 20 tahun di sebuah bank internasional. Setiap tahun, setiap term selalu dapat best of the best. Sampai kalau dia ngepost dia dapat award, kita udah gak ngucapin lagi saudara. Udah bosen. Malah aneh kalau dia gak dapat awards gitu. Sering cerita, targetnya sekian miliar. Awal bulan kan, target baru. Baru hari kedua, hari ketiga udah achieve. Lebih dari seharusnya. Katanya lu gimana sih Ci ngelakuinnya? Ya gak tahu, lakuin aja udah. Ya udah kalau layanin nasabah, layanin yang bener. Kalau harus visit, kadang-kadang gue cuma dengerin dia ngobrol. Tahu nggak pengusaha-pengusaha yang keluarganya udah pada sendiri-sendiri, jadi yang nenek-nenek, kakek-kakek udah nggak punya teman ngobrol. Kadang-kadang gue dipanggil ke rumahnya, dia bukan buat naruh duit, cuma buat dengerin dia ngobrol aja, nemenin nonton. Tapi ya udah, lakuin aja. Apa yang jadi tugas gue, tanggung jawab gue. Nanti saudara kalau mau denger, it's a living testimony dari orang yang membuktikan excellence dalam hidupnya. Jam 5 nanti, saudara boleh lanjut lagi nanti. Terakhir, jangan hanya ngambil dari apa yang Tuhan kasih dari kehidupan ini. Tapi gini loh, pola pikirnya, apa yang bisa saya kasih?
buat hidup ini? Apa yang bisa saya berikan untuk keluarga saya, untuk orang di sekitar saya? Dalam hidup kita, ada data nih saudara, kita menghabiskan kurang lebih 150 jam bekerja, sekitar 40% dari seluruh kehidupan kita. Mau diapain tuh? Mau diapain? Excellence is ultimately about competing with yourself. Bicara soal excellence itu saingannya diri sendiri, bukan orang lain. Bukan kompetisi. Excellence itu kompetisinya bukan sama orang lain, tapi sama diri kita sendiri. Bisa gak kita neken ego kita buat melayani orang lain? Walaupun gak dibayar, walaupun gak dilihat, walaupun bahkan mungkin orangnya gak bilang terima kasih gitu. Kadang-kadang ya minimal thank you kek. Tapi bisa gak kita tetap ngelakuinnya? Karena kita ingat, I'm doing this for God. Bukan buat manusia. Saya ngelakuin ini buat Tuhan. Buat menyenangkan hatinya Tuhan. Apa yang Tuhan mau, apa yang bos saya mau. Sebagai kawan sekerjanya, I will do what he wants. Saya lakuin apa yang dia mau. Karena it's a privilege for me. Adalah sebuah kehormatan buat saya. Boleh dipanggil sebagai rekan sekerja Allah. Amin. Berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita. Kita tutup Alkitab kita bangkit berdiri yuk. Kita mau sama-sama bawa hidup kita di hadapan Tuhan di sore hari ini. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Jemaat Tuhan saja di sore hari di hadapan Tuhan. Come on. Menyenangkanmu, pakailah hidup kami Tuhan Yesus. Dimanapun Tuhan tempatkan kami, dimanapun Tuhan panggil kami, apapun ladang dimana kami bisa melayani saat ini Tuhan, biar kami boleh terus menyenangkan hatimu Tuhan Yesus. Biarlah hidup kami boleh membawa dupa yang harum bagimu Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanmu. Kami mau senangkanmu Tuhan, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Di sore hari ini, tidakkah saudara sadari betapa sebuah kehormatan yang hebat, yang besar? Kita yang penuh kekurangan ini boleh dipanggil sebagai rekan sekerjanya Allah. Indah banget loh itu. Kawan sekerja. Kalau kita mau cari teman setim, gak mungkin kita cari yang ecek-ecek. Gak mungkin kita cari yang ngasal, yang kita tahu kualitasnya gak ada. Tapi kalau setiap saudara di tempat ini, siapapun engkau, apapun latar belakangmu, laki-laki, perempuan, tua, muda, kaya, miskin, educated, uneducated, tapi Tuhan boleh panggil engkau sebagai rekan sekerjanya, kawan sekerjanya Allah. Berarti Tuhan memandang ada satu hal besar dalam dirimu, yang Dia mau untuk kita work on it dengan excellence, supaya nama Tuhan dimuliakan. Bahkan mungkin dalam keterbatasanmu, biar orang bisa ngelihat, orang kayak gitu aja bisa dipakai Tuhan dengan hebat ya. Gue tahu keluarganya, gue tahu dia orang susah dari kecil, tapi orang kayak gitu bisa dipakai Tuhan dengan hebat. Aku percaya Tuhan yang sama juga bisa bergerak dalam hidupku. Bukankah itu menggenapi Matius 5 ayat 16 nanti kita baca. Terangmu bercahaya, orang bisa melihat your excellence dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bukankah setiap kita dipanggil dengan satu tujuan, untuk menggenapi panggilannya, untuk memuliakan nama Tuhan? Apalagi sih yang kita kejar dalam hidup, apa sih? Harta gak dibawa mati. Apa sih yang kita kejar? Bukankah setiap kita merindukan suatu hari nanti Tuhan menyambut kita dengan senyuman di wajahnya dan bilang, good job, hambaku yang taat dan setia. Bukankah itu goal kita?
Buat apa kita kaya di bumi? Tapi kemudian Tuhan bilang, selama di bumi aku kasih kamu kesempatan, what have you done for my kingdom? Biarlah hari ini saudara sekalian, mungkin kau gak suka dengan pekerjaanmu. Tapi ketahuilah kalau Tuhan kasih pekerjaan itu kepadamu hari ini, Dia mau bergerak dalam hidupmu. Ada karyanya yang harus kita selesaikan. Lewat pekerjaan kita, lewat keluarga kita, lewat pelayanan kita, lewat komunitas, lewat gereja yang Tuhan percayakan kepada kita di tempat ini. Bagi setiap kita masing-masing. Dan ingat baik, dengar baik ini. Dia Tuhan, Raja segala raja, Tuhan atas segala Tuhan. Dia yang menciptakan hal-hal yang bahkan ilmu pengetahuan modern belum bisa untuk mengeksplornya. Tapi itu Dia ciptakan dengan His creativity. Dan kemuliaan di dalam kemuliaan dalam kekudusannya. Dan Dia memanggilmu sebagai kawan sekerjanya. Bukankah Dia layak menerima yang terbaik? Bukankah, masa sih kita kasih Dia yang setengah-setengah? Masa sih kita kasih Dia asal-asalan? Kalau engkau para pengerja, pelayan Tuhan, give Him the best. Bukan demi gerejanya, bukan demi gembalanya, but for God. Kalau engkau seorang karyawan, bukan demi bosmu, tapi biar nama Tuhan dimuliakan. Kasih yang terbaik, kasih yang terbaik, kasih yang terbaik. Kalau keluargamu, kau seorang kepala keluarga, kau seorang ayah, kau seorang ibu, kau seorang anak, do the best that you can. Agar keluargamu dimenangkan, agar rumah tanggamu dipulihkan. He's always working, and He's working in you, through you. Di Dia yang terbaik, Dia layak lebih dari yang terbaik. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita berikan? Waktu, tenaga, kekuatan, pikiran, kreativitas, materi. Give Him the best. Give Him the best. Kayak mau beri yang terbaik bagimu Tuhan Yesus. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Janji ya, kasih Tuhan hanya yang terbaik. Dia layak menerima yang terbaik. Ku beri yang terbaik. Bawa penyembahanmu yang terbaik di hadapan Tuhan di sore hari ini. Biarlah penyembahan kami menyenangkan hatimu Tuhan. Biarlah hormat, pujian, pengagungan kami menyenangkan hatimu Tuhan. Segalanya Yang terbaik bagimu. Senang hatiku dan senang jiwaku. Sekali lagi kerinduanku Bekasi, angkat tanganmu, bawa penyembahanmu yang terbaik. Yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku.
bagimu Tuhan. Pujian, pengagungan, kemuliaan, hormat hanya layak bagimu ya Bapa. Materaikanlah firman-Mu Tuhan Yesus berakar, bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan setiap umat-Mu. Di sore hari ini Tuhan Yesus, hamba berhenti berkata-kata, tapi biar Roh-Mu yang kudus terus bekerja dengan hebat dan ajaib bagi setiap jemaat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu di sore hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami bawa korban ucapan syukur kami yang terbaik bagimu Tuhan Yesus. Terimalah Tuhan persembahan syukur umat-Mu Tuhan Yesus berkenan di hadapan-Mu. Berkatilah gereja ini Tuhan, mampukan gereja ini untuk mengelola persembahan umat-Mu dengan tepat, dengan benar, dengan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Kerinduanku Church, sama-sama kita katakan, amin.